sebelah-sebelah panjenengan begitu. Jadi kalau ada orang yang mundar-mandir, jangan panjenengan biarkan. Nah, kalau bisa ya itu tadi, diajak duduk, ngobrol, kalau bisa ditawari makanan. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pantangan-pantangannya orang berdagang menurut Primbon Jawa. Di dalam Primbon Jawa ini juga sudah diatur mengenai masalah jual beli. Jadi ada caranya bagaimana supaya dagangan itu laris, dan juga ada caranya agar orang yang dagang itu berhati-hati atau ada hal-hal yang menjadi pantangan agar dagangannya juga laris. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa mengenai Primbon Jawa ini adalah ilmu titen dan juga ilmu kasunyatan. Ya, jadi bukan sebuah ramalan. Dari hasil pengamatan yang berpuluh-puluh tahun, kemudian dirangkum menjadi sebuah buku atau sebuah kitab, yaitu Kitab Primbon. Nah, di dalam Kitab Primbon Jawa itu ada pantangan-pantangan, terutama bagi panjenengan yang mempunyai profesi berdagang. Nah, tujuannya di sini agar dagangan panjenengan itu tidak sepi. Seumpama panjenengan itu jualan, entah itu warungan atau toko ataupun bisnis yang lain, itu supaya tidak sepi. Tetapi memang ya, dalam kenyataan sehari-hari ini tidak 100% itu tepat, itu tidak. Tetapi dari beberapa hasil pengamatan, ya itu 80% ke atas itu mendekati sebuah kebenaran. Nah, pantangan yang pertama bagi orang yang berdagang menurut Primbon Jawa adalah seumpama panjenengan ini berangkat berdagang, kalau ada orang yang meninggal, jadi panjenengan jangan sampai lewat di situ. Artinya panjenengan harus putar balik mencari jalan lain. Nah, ini pantangan yang pertama. Kemudian pantangan yang nomor 2 bagi panjenengan yang berdagang, ini supaya dagangan panjenengan tidak sepi, jangan sampai meludah di depan tempat jualan panjenengan. Seumpama warungan ya jangan sampai meludah di depan warung. Kemudian seumpama panjenengan itu jualan di toko ya jangan sampai meludah di depan toko. Karena dipercaya oleh masyarakat Jawa, kalau panjenengan mulai berdagang pagi-pagi kok sudah meludah di depan warung atau di depan toko atau tempat jualan panjenengan, itu bisa mengakibatkan dagangan panjenengan sepi. Nah, itu pantangan yang nomor 2 menurut Primbon Jawa. Kemudian pantangan yang nomor 3, ya supaya panjenengan itu dagangannya lebih laris, itu jangan sampai panjenengan itu ngondo. Nah, ngondo atau istilahnya itu panjenengan itu apa ini? Nah, ngondo ya. Jadi jangan sampai memperbincangkan itu hasil dagangan orang lain atau kejelekan-kejelekan dagangan orang lain. Itu tidak boleh. Ya, ini kalau di Jawa Barat pamali, ora ilok kalau Jawa. Itu pantangannya semacam itu. Jadi ketika panjenengan berdagang, tidak boleh menjelek-jelekan atau mengomongkan kejelekan dagangan orang lain. Nah, itu pantangan yang nomor 3.
Nah, biasanya kalau memang itu panjenengan langgar, ya itu tadi dagangan panjenengan sendiri biasanya malah yang sepi. Kemudian pantangan yang nomor 4 bagi panjenengan yang berdagang, ya, supaya dagangan panjenengan itu menjadi lebih laris atau tidak sepi, itu hasil uang orang yang beli pertama kali, ya, atau penglaris itu kalau bisa jangan sampai panjenengan jadikan buat pengembalian, ojo dinggo susuk, ya. Jadi jangan digunakan untuk uang kembalian, lebih baik disimpan. Lah nanti untuk kembaliannya itu bisa uang yang lain. Jadi kalau ada pembeli yang pertama, kalau bisa uangnya ini langsung panjenengan simpan saja. Makanya seringkali untuk sampai saat ini pun, ya, biasanya itu uang hasil dagangan yang pertama itu biasanya untuk penglarisan. Nah, makanya sering kita melihat di tempat-tempat orang yang jualan itu, kalau uang hasil pertama kali ini orang beli, ini biasanya kemudian diceblek-ceblekkan ke itu, ke dagangannya supaya laris, ya, semacam itu. Nah, itu untuk pantangan yang nomor 4, jangan sampai uang yang pertama kali orang beli itu panjenengan buat uang kembalian atau buat susuk. Kemudian pantangan yang nomor 5 bagi panjenengan yang berdagang menurut Primbon Jawa, ya, sebelum dagangan panjenengan itu laku, ini kalau mau buka awal-awal itu loh, ya, itu kalau ada orang itu meminta garam, ya, terutama garam dapur untuk masak, itu kalau bisa jangan diberi dulu. Bukan berarti kita itu medit atau kita itu pailit apa itu, tidak. Tetapi apa, nunggu sampai dagangan panjenengan yang pertama kali itu ada yang beli. Nah, setelah itu boleh panjenengan beri garam orang itu tadi kalau meminta garam. Kemudian yang nomor 6, pantangan bagi panjenengan yang berjualan, ini kalau bisa, ya, kalau ada orang hutang, ya, orang hutang terutama, ini sebelum dagangan panjenengan itu laku pertama kali, setelah panjenengan buka, kemudian belum ada yang beli sama sekali, kalau ada orang yang hutang masalah uang, jangan panjenengan beri dulu. Jadi harus nunggu sampai ada yang laku dagangan panjenengan. Karena menurut kepercayaan masyarakat kita dulu, leluhur kita dulu, ini biasanya kalau pagi-pagi sudah ada yang ngutang dan panjenengan beri, sementara dagangan panjenengan belum ada yang laku sama sekali, itu biasanya sampai panjenengan tutup, ya, itu juga gitu, yang ada banyak yang ngutang. Jadi akhirnya apa? Panjenengan nanti rugi. Nah, itu pantangan yang nomor 6. Kemudian pantangan yang nomor 7, bagi panjenengan yang berdagang menurut Primbon Jawa, ini kalau panjenengan dagang jangan sampai membelakangi dagangan panjenengan. Nah, di sini ini juga mengandung sanepo sebenarnya, atau ilmu kiasan, ya. Ada makna tersembunyi di sini. Seumpama dagangan panjenengan banyak di toko kemudian riwa-riwi, kan ya tidak mungkin kalau panjenengan kemudian tidak pernah membelakangi dagangan panjenengan. Tetapi maksudnya di sini panjenengan harus percaya diri, ya, terhadap dagangan panjenengan. Nah, kalau panjenengan tidak percaya diri terhadap apa yang panjenengan jual, bagaimana mungkin panjenengan bisa percaya atau bisa meyakinkan orang yang mau beli terhadap dagangan panjenengan? Nah, itu yang nomor 7. Maknanya semacam itu. Jadi intinya yang nomor 7 ini, panjenengan harus
percaya diri atau yakin dan juga hafal betul terhadap kualitas dagangan panjenengan. Nah, itu yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8, pantangan bagi orang yang berdagang menurut Primbon Jawa yang tidak boleh dilakukan adalah ini, kalau ada orang, ya ini waktu panjenengan membuka toko ataupun warung atau membuka dagangan panjenengan, sebelum laku kok ada orang yang mondar mandir di depan toko panjenengan atau di depan warung panjenengan, itu jangan sampai panjenengan biarkan. Nah, kalau bisa panjenengan suruh duduk, ya, diajak ngobrol atau diberi makanan kalau bisa. Nah, kalau bisa makanan itu tadi jangan dari warung panjenengan, tetapi bisa panjenengan belikan dari tempat lain dulu, sebelah panjenengan begitu. Jadi kalau ada orang yang mondar mandir, jangan panjenengan biarkan. Nah, kalau bisa ya itu tadi, diajak duduk ngobrol, kalau bisa ditawari makanan. Nah, itu. Kemudian pantangan yang nomor 9, ya, menurut Primbon Jawa, ini bagi panjenengan yang berdagang, ini kalau bisa jangan sampai panjenengan berdagang itu di atas kuburan atau di atas makam umum ataupun di bekas kuburan. Meskipun mungkin tempat itu tadi strategis, tetapi kalau bisa jangan sampai panjenengan dagang atau jualan di atas kuburan itu tadi. Memang biasanya awal-awalnya panjenengan bisa laris, tetapi lama-kelamaan itu nanti pasti ada sengkolo-sengkolonya tersendiri, yang akhirnya bisa saja panjenengan bangkrut. Nah, ini pantangannya bagi panjenengan yang berdagang menurut Primbon Jawa. Jadi itu tadi ada beberapa pantangan yang menurut Primbon Jawa bagi panjenengan yang berdagang tidak boleh panjenengan lakukan. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.